Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami, mengasihi kami, melimpah kami dengan kekuatan dan berkat yang baru. Pagi ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, syukur kepadamu bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Biar Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sebab kau besar, kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada sepertimu, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang menyamaimu, Yesus. Hanya Engkau Allah yang hidup, hanya Engkau Allah yang bertahta, berkuasa atas segalanya. Kepadamu Bapa, kami bawa hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mampu menolong kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Bapa, kami datang bersujud
kami datang menyembah-Mu. Allah kekuatan kami, Allah segalanya. Haleluya. Yesus, oh syukur. Walaupun Tuhan, keadaan kami saat ini belum selesai dengan beban berbagai macam masalah yang kami hadapi, namun kami tidak menyerah, sebab kami tahu ketika kami melangkah, kasih-Mu menyertai, menolong kami, bahkan akan membawa kami kepada kebaikan Allah, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Izinkan Roh Allah jamah kita. Izinkan Roh Allah pulihkan kita. Izinkan kuasanya melawat setiap kami. Yesus, kami buka hati bagi-Mu.
serahkan kami. Kami tahu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu. Apapun yang kami hadapi, Engkau terlalu sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat pagi ini, di saat pagi yang indah ini, kami tahu Bapa, Tuhan akan menjamah setiap kami, berperkara dengan kami. Kami bawa hati kami untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau jamah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan seberangkan kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan hati kami hati yang sungguh terbuka kepadamu ya Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat sekali lagi, hatiku mau mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Turunlah urapan Tuhan dan kuasa Tuhan buat hamba-Mu yang membentangkan firman Tuhan. Dan biar Tuhan mengurapi kami semua, biar Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan, baik yang ada di sini dan juga yang lewat streaming. Kuasa Tuhan dinyatakan, dan tolong kami Bapa Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami mau menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut dan kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berjudul Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kita ambil dari WPDA kita hari ini, yaitu di kitab 2 Raja-Raja pasal 16. Ya. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali setiap orang, pasti semua orang mengalami namanya masalah. Pasti itu, saya yakin. Entah itu masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah keuangan, masalah berjodohan dan lain sebagainya, saudara. Tapi seringkali dalam situasi yang sulit, di titik terendah seseorang, saat kita dihadapkan pada sebuah kenyataan hidup, yaitu sebuah realita di depan mata, dengan iman percaya kita kepada Tuhan,
kadangkala seseorang itu mengambil jalan pintas. Jadi mereka mengambil jalan di luar cara Tuhan. Tapi apa akibatnya? Seringkali justru menghancurkan kehidupan mereka, Bapak Ibu. Kita akan belajar juga pada cerita Raja Ahaz, Raja Yehuda dalam BPDA kita hari ini di 2 Raja-Raja pasal 16. Ya, Raja Ahaz ini diceritakan di ayat 2 melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia raja yang sangat jahat. Dia menyembah berhala, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dan pada titik di mana dia mengalami kesulitan, yaitu dia akan diserang oleh beberapa kerajaan lainnya, dia justru meninggalkan Tuhan dan minta pertolongan kepada bangsa lain, yaitu Raja Asyur. Dan Raja Ahaz menggantikan posisi Tuhan dengan Raja Asyur. Keputusan ini menjadi tindakan yang sangat fatal bagi kehidupan dia dan kerajaannya. Akibatnya situasi dan kondisi semakin tidak menentu dan semakin tidak baik. Saya baca Raja Ahaz meminta bantuan Raja Asyur di pasal kelima, di ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezim Raja Aram dan Pekah bin Remaliah Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit melawan aku." Artinya dia meninggalkan Tuhan, tetapi dia meminta bantuan kepada raja lainnya, yaitu Raja Asyur. Tetapi apa akibatnya? Situasi tidak semakin baik. Ada buktinya, yaitu di 2 Tawarik 28 ayat 20-22 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Saya bacakan bagi saudara. Ketika Tiglat-Pileser Raja Asyur datang, ia malah menambah beban Raja Ahaz dan bukan menolong dia. Jadi walaupun Raja Ahaz telah memberikan seluruh emas serta perak dan barang-barang yang ada di bait Allah dan istana raja kepadanya, ternyata hal ini tidak menguntungkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian terjepit itu, runtuhlah kehidupan rohani Raja Ahaz. Ia tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Jadi kondisinya semakin amburadul, Bapak Ibu, karena dia meninggalkan Tuhan. Cerita Raja Ahaz ini sebetulnya sama seperti yang kita alami dalam sekitar kita, sebuah realita kehidupan kita. Karena himpitan dunia mengenai keuangan, mengenai kesehatan, mengenai perjodohan, orang seringkali menggadaikan iman kita kepada sesuatu hal yang kita anggap bisa membantu kita. Karena perjodohan, karena usianya semakin hari semakin senior, dia sudah menyerah menerima orang yang di luar Tuhan sebagai suami atau istrinya. Karena kondisi keuangan yang kurang, akhirnya dia memilih korupsi. Tetapi apa akibatnya? Seringkali kita lihat orang yang korupsi tertangkap, saudara. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin susah. Maka dari itu, saudara, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Ada 3 poin yang akan dijelaskan pada renungan pagi hari ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyerah, tetap semangat mengandalkan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 121 ayat 1-3 kita katakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lenyap." Si penulis Mazmur ini tahu kepada siapa dia meminta pertolongan, hanya kepada Tuhannya. Dan Tuhannya tidak membiarkan kakinya akan goyah. Dalam kitab Mazmur 102 ayat 1-3, saat Raja Daud mengalami sebuah situasi terjepit, dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami tekanan.
Dia datang kepada Tuhan dengan berdoa dan menyampaikan segala permasalahannya kepada Tuhan. Karena saat kita datang kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka, itu berarti kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Itu berarti kita tidak punya kuasa atas hidup kita selain dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Inilah janji Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Artinya dalam Kisah Rasul, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi saudara, kita datang kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka. Tetaplah berseru memanggil namanya, minta bantuan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji siapa yang berseru dia akan diselamatkan. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, tetap percaya ini kadang-kadang sulit dilakukan oleh seseorang yang lagi mengalami krisis dalam titik terendahnya. Kenapa? Karena saat kita mengalami titik terendah dalam hidup kita dengan beban masalah yang besar, ada dua hal di depan mata kita. Yang pertama adalah kenyataan hidup, yang kedua adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, kenyataan hidup itu harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah contoh, cerita Daud dan Goliat. Ya, Goliat itu adalah orang yang sangat besar, sangat kuat, bisa dibilang raksasa. Itu sebuah kenyataan Bapak Ibu. Tapi Daud mempunyai firman Tuhan. Saya senang sekali membaca pernyataan Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Itu membuat saya saat mengalami sebuah permasalahan pergumulan, itu bisa membangkitkan hidup saya loh. Kita baca sama-sama yuk. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, luar biasa enggak? Dia mendatangi sebuah permasalahannya dengan nama Tuhan yang luar biasa. Saya harap kita semua bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita mempunyai Tuhan kita yang luar biasa. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dunia. Ada amin? Ada sebuah kesaksian dari mami saya yang di Jakarta, mami mertua yaitu Ibu Ilse Lim. Pada awal pandemi, beliau divonis oleh dokter kanker. Ada 2 kanker dalam tubuhnya yang bersamaan. Vonis dokter itu adalah sebuah kenyataan hidup yang harus kita terima Bapak Ibu. Sebuah realita kehidupan di depan mata. Tapi kita juga dituntut oleh Tuhan. Kita mempunyai firman Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan adalah penyembuhku. Pada saat itu, saat mendengar cerita dokter memvonis, kami semua kaget. Sebagai manusia kita sedih Bapak Ibu. Tapi kita harus kuat bersama dengan Tuhan. Ada sebuah pengalaman Ibu Ilse waktu itu saat dia dirawat, menjalani kemo, menjalani perawatan kanker, bahkan sekali ini sudah sembuh total. Dalam hari-harinya dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Dia mempunyai suatu pegangan hidup. Apa yang berkatakannya setiap hari? Ada di Mazmur 118 ayat 17 sampai 18. Begini bunyinya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Itu yang setiap hari diucapkan oleh Ibu Ilse. Dan puji Tuhan, itu yang menguatkan kami semua Bapak Ibu. Meskipun dalam perjalanannya naik turun, tapi Tuhan membawa kita menjadi pemenang. Dan puji Tuhan, sampai saat ini dokter menyatakan kankernya sudah sembuh total. Karena kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan.
Dalam Alkitab kita juga tahu ada seorang perempuan yang pendarahan bertahun-tahun. Dia sudah menghabiskan segala uangnya untuk pengobatan tapi tidak berhasil. Bahkan semakin parah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang melewati tempat itu, si perempuan menjamah jubahnya. Dengan perkataan yang luar biasa, dengan iman yang luar biasa, dia katakan, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa dari iman ibu ini. Dan Tuhan konfirmasi. Dia berkata begini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa Bapak Ibu. Dengan iman percaya kepada Tuhan. Saat orang mengalami krisis dalam titik terendah hidupnya, dengan iman percaya, Tuhan bisa mengangkat orang itu menjadi pemenang. Saya berharap kalau kita ada di tempat ini yang lagi mengalami sebuah krisis permasalahan, bahkan sampai titik terendah hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan, datang kepadanya. Dan yang ketiga, jangan menyerah, tetaplah maju. Di dalam cerita Yakub kita mendapatkan sebuah iman yang luar biasa. Dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 15. Itu ada sebuah contoh bagaimana Yakub saat mengalami kehidupan yang punya masalah, punya tekanan, tapi dia tetap jalan bersama Tuhan. Karena dia tahu bahwa hatinya tertuju kepada janji Tuhan ke arah tanah perjanjian. Meskipun dilewati dengan berdarah-darah Bapak Ibu. Karena iman itu bukan mundur, iman itu adalah maju. Maju terus, pantang mundur, karena jalan satu-satunya iman itu adalah maju ke depan, bukan mundur. Saat kita mengalami sebuah permasalahan, pencobaan, ingatlah, Tuhan pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan yang penting Bapak Ibu, ada yang penting ini. Kalau kita saat ini mengalami sebuah permasalahan, masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Kapan Tuhan selesainya masalah ini? Ingat saudara, kita dibawa Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman. Tetaplah percaya. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman. Kita hanya berjalan. Ingat itu. Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi kita hanya berjalan melewati lembah kekelaman. Kalau orang berjalan itu, dia nggak akan tinggal. Kalau orang berjalan, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya Bapak Ibu. Jadi percayalah bahwa apa yang kita alami, permasalahan, pergumulan, itu semuanya ada jatuh tempo, ada expirednya Bapak Ibu, karena kita hanya jalan dan Tuhan akan membawa kita menuju kemenangan. Saya ada kesaksian sedikit lagi mengenai kesembuhan, bagaimana seorang disembuhkan oleh Tuhan dengan dia tidak menyerah atas hidupnya, dengan iman percayanya. Suatu waktu mama saya di Surabaya itu divonis dokter matanya buta sebelah kiri. Saat terdengar kabar itu, kami semua merasa sedih, merasa terdiam, tidak enak suasana rumah. Akhirnya dibawalah mama saya ke E-Center Jakarta. Di sana disuruh cangkok mata. Tapi saat di sana ternyata persediaan stok mata itu tidak ada, kosong. Dan kita mendapatkan urutan nomor puluhan Bapak Ibu.
dan harganya mahal. Akhirnya kita nggak mendapatkannya, kita kembali ke Surabaya sambil menunggu informasi dari Jakarta. Awal-awalnya kami merasa ini sebuah permasalahan yang sangat luar biasa, sangat berat bagi mama saya, bagi saya, bagi bapak saya dan keluarga. Karena satu anggota keluarga sakit, semua ikut sakit Bapak Ibu. Karena mata kirinya sudah tidak bisa melihat lagi. Cuman saya salut kepada ibu saya. Itu yang mengajarkan saya bagaimana beriman. Setiap pagi saat mama saya masak di dapur, waktu saya ada di kamar, selalu terdengar nyanyian. Nyanyian seperti ini loh. Yesus jamah di hidupku, Dia beri damai di hatiku. Terus refnya diganti, Yesus jamah di mataku, Dia beri damai di hatiku. Itu yang diulang-ulang saat nyanyi pada waktu masak setiap pagi Bapak Ibu. Hanya untuk meminta kesembuhan pada Tuhan. Dan akhir cerita suatu saat ada ibadah KKR di Surabaya, di gereja di Surabaya, salah satu di Surabaya. Mama saya berangkat bersama dengan teman-teman gereja dari Ambengan. Ada 3 hari kalau nggak salah KKR itu. Pada hari pertama tim ini datang ke gereja itu dan banyak orang disembuhkan. Tapi mama saya nggak disembuhkan Bapak Ibu. Pulang. Hari kedua sama. Banyak orang disembuhkan. Tapi mama saya tetap nggak disembuhkan. Hari yang terakhir, mama bilang begini, Tuhan kok aku nggak disembuhkan ya? Banyak orang disembuhkan. Tapi mama saya waktu itu bilang kepada saya, aku percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Hari terakhir dia datang bersama teman-teman dari Ambengan mengikuti ibadah KKR sampai selesai acara. Mama saya belum sembuh Bapak Ibu. Waktu pulang ke rumah dia cerita kepada saya, mama belum sembuh dan banyak orang yang disembuhkan. Tapi puji Tuhan kami mempunyai hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Dan pada malam hari itu saat makan malam di rumah terjadi mujizat yang luar biasa. Saat membaca surat, mama bisa loh membaca. Dan Tuhan pada waktu malam itu di rumah, Tuhan menyembuhkan mama saya, saudara. Bahkan matanya sebelah kiri itu lebih terang daripada yang kanan. Kami bersorak-sorai waktu itu memuji Tuhan. Kami menari-nari di rumah itu, saudara. Saya, mama saya, papa saya sangat luar biasa bersuka cita kepada Tuhan karena kesembuhan itu. Walaupun waktu KKR tidak disembuhkan, hari 1, 2, 3 acara selesai belum disembuhkan, tapi Tuhan sudah berjanji, aku akan menyembuhkanmu. Dan pada malam hari itu di rumah waktu makan malam, mama saya disembuhkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Tetap nantikan janji-janji Tuhan kepada kita. Maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, saat kita mengalami permasalahan, ada nasihat dari Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu nasihat kepada kita saat kita mengalami masalah Bapak Ibu. Saya berharap kita semua tetap bisa mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Khotbah ini saya tutup dengan sebuah pernyataan. Saat kita mengalami krisis dalam titik terendah, saudara tetap andalkan Tuhan. Tetap berseru memanggil nama Tuhan. Tetap menanti-nantikan Tuhan, saudara. Karena Tuhan berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji, barang siapa yang berseru kepadanya, maka orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Kiranya dalam renungan yang singkat ini, saya berdoa kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, semua seizin Tuhan. Saat kita menghadapi sebuah permasalahan, tetaplah setia dan andalkan Tuhan. Karena hanya Dia pertolongan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan kepada kami. Saat kami letih, saat kami lemah, saat kami ada di titik terendah, Engkau datang menghampiri kami, Engkau mengangkat kami Tuhan, Engkau membawa kami dalam kemenangan. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, angkat tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Allah yang selalu mencukupi setiap keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Putra Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengajarkan kita dalam hidup kebenaran di hadapan Tuhan. Dan diberkatilah engkau dalam nama Allah Roh Kudus, Allah yang selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.